Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Asyifa. Khusus di video kali ini saya akan jelaskan nih 4 hal yang tidak boleh Anda lakukan ketika Anda mengajak putus pasangan Anda. Ya, ketika Anda menjalani hubungan ya, baik itu pernikahan maupun masih hubungan ta'aruf ya, ketika Anda merasa tidak nyaman dengan pasangan Anda, itu ada beberapa hal yang tidak boleh untuk Anda lakukan nih rekan cinta. Ketika Anda ngajak dia untuk berpisah atau putus ya, jangan sampai melakukan keempat hal ini. Karena kalau misalkan Anda melakukan keempat hal ini bisa memicu ketidaknyamanan, memicu kebencian dan juga dendam nantinya. Nah, apa saja sih keempat hal ini? Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan jika saya membuat video-video baru, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu rekan cinta. Yang pertama, yang tidak boleh untuk Anda lakukan ketika Anda mengajaknya untuk putus atau berpisah, yaitu jangan sampai menyampaikannya melalui pesan. Baik itu melalui telepon atau mungkin via email, apalagi via WA begitu ya. Anda harus bisa berani untuk mengutarakannya secara langsung. Kalau misalkan Anda ngajak bubaran atau selesai dalam hubungan apapun, baik itu pernikahan maupun masih dalam tahap pengenalan ya, baiknya Anda komunikasi saja secara langsung, tidak boleh melalui pesan. Karena kalau misalkan Anda melalui pesan ya, itu bisa menimbulkan sesuatu yang negatif. Kesannya itu Anda tidak menghargai dia. Karena dulu hubungannya baik-baik, kalau misalkan memang tidak bisa bertahan lama ya harusnya dibicarakan secara baik-baik juga, tidak melalui pesan begitu ya. Karena kalau misalkan melalui pesan seperti itu, kesannya Anda tidak bisa menghargai dia. Kemudian yang kedua, jangan menyalahkannya sebagai alasan untuk putus atau berpisah begitu. Misalkan Anda memang tidak cocok dengan sikapnya yang kurang baik, atau misalkan memang dia itu orangnya ya tidak tertarik lah Anda ya dengan dia, akhirnya Anda memutuskan untuk berpisah. Kalau saran saya sih lebih baik Anda tidak mengutarakan kejelekannya dia begitu. Katakan saja kalau memang Anda memang tidak cocok, hati Anda memang tidak bisa menerima dia lagi, tidak bisa melanjutkan hubungan lagi, tanpa Anda menyebutkan kelemahan-kelemahan atau kejelekan-kejelekan orang tersebut begitu. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak boleh untuk Anda lakukan adalah memberikan harapan palsu begitu. Kalau misalkan Anda ingin berpisah dengan dia ya silahkan berpisah begitu. Jangan sampai Anda kesannya putus atau pisah tetapi kok masih menggantung gitu ya, kesannya masih ngasih harapan. Contohnya begini, kita bubaran, siapa tahu nanti kalau misalkan kita jodoh biarlah Tuhan yang mengaturnya begitu. Itu kan kesannya Anda ingin berpisah tetapi suatu saat akan balikan lagi begitu ya. Akhirnya si mantan Anda yang mungkin masih gede rasa cintanya itu akan terus berharap dengan Anda begitu. Kalau misalkan Anda memang memutuskan untuk berpisah dengan dia ya katakan saja berpisah begitu. Tidak perlu menyangkut pautkan masa depan begitu ya. Khawatirnya kalau dia memang belum siap untuk berpisah dengan Anda, akhirnya dia malah susah move on. Kedepannya dia akan terus membayangkan Anda, menginginkan Anda, akhirnya dia yang malah susah jodoh nantinya begitu. Kemudian yang keempat yang tidak boleh untuk Anda lakukan juga ketika Anda berpisah dengan si pasangan Anda adalah jangan sampai memperlakukan dia dengan buruk. Contohnya apa sih memperlakukan dia dengan buruk? Contohnya adalah dengan menyelingkuhi dia, atau Anda memang sengaja menyakiti hatinya dia agar dia itu dengan sendirinya menjauhi Anda. Itu tidak boleh Anda lakukan. Kalau misalkan Anda memang tidak cocok dengan pasangan Anda, jangan buat cerita lagi begitu, cerita lagi yang bisa menyakiti hati dia dengan cara tadi, selingkuhlah dengan orang lain, akhirnya dia tahu, dia mutusin Anda, akhirnya apa? Terjadinya hubungan yang tidak akur lagi, hubungan yang meninggalkan dendam, kebencian yang akhirnya membuat Anda kedepannya mungkin tidak akan bahagia juga begitu. Karena telah menyakiti hati orang lain. Hati-hati loh kalau misalkan Anda menzolimi orang lain, itu juga nanti akan jatuhnya ke diri Anda lagi begitu. Jadi kalau misalkan Anda memang sudah tidak cinta lagi dengan pasangan Anda, maka katakanlah sebaik-baiknya dengan sopan ya. Kalau misalkan dia nggak bisa terima gimana Mbak Nimah? Karena yang namanya orang ya, Anda kan juga berhak untuk memilih. Dia pun juga
mungkin belum bisa menerima, tetapi kalau misalkan Anda menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, pasti lambat laun dia bisa menerimanya dengan baik. Nah, itulah tadi 4 hal yang tidak boleh dilakukan ketika Anda ingin bubaran dengan pasangan Anda. Semoga dapat bermanfaat agar nanti kalau misalkan Anda bubaran nih dengan pasangan Anda tidak menimbulkan kebencian maupun dendam. Begitu. Nah, bagi rekan cinta yang mungkin ingin konsultasi seputar asmara maupun rumah tangga juga silakan. Anda bisa telepon, WA maupun SMS di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui tips maupun artikel seputar asmara dan rumah tangga, juga bisa kunjungi di situs resmi saya di www.motivatorcinta.com. Demikian dari saya, wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.